Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Adirawan dari eh, Universitas Asia Program Studi PJ S1 Akuntansi. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan transaksi persediaan antar perusahaan, penjualan umum, penjualan downstream dan upstream. Saat ini banyak perusahaan tidak beroperasi sendiri. Mereka membentuk grup perusahaan melalui akuisisi atau pembentukan entitas anak. Contohnya sebuah perusahaan besar mungkin memiliki anak perusahaan yang khusus produksi komponen dan anak perusahaan lain untuk distribusi dan seterusnya. Jadi investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya membutuhkan gambaran yang jelas tentang kinerja dan posisi keuangan seluruh grup, bukan hanya entitas induk atau entitas anak secara terpisah. Laporan keuangan konsolidasi menyatukan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi tunggal. Ini memberikan pandangan yang lebih holistik dan menghindari keputusan yang salah berdasarkan informasi yang terfragmentasi. Permasalahan yang terjadi adalah ketika adanya perusahaan induk dan anak, ketika satu entitas dalam satu grup bertransaksi satu sama lain, misalnya dalam penjualan barang atau persediaan, ini menciptakan transaksi antar perusahaan. Jika transaksi ini tidak dieliminasi, laporan keuangan konsolidasi akan mengandung angka ganda dan keuntungan yang belum terrealisasi, yang akan menyajikan gambaran kinerja keuangan secara keliru. Penjualan umum, transaksi keuangan antar perusahaan, transaksi persediaan antar perusahaan. Penjualan atau pembelian barang persediaan antara entitas-entitas yang saling berhubungan dalam satu grup, misalnya induk menjual ke anak atau sebaliknya. Alasan transaksi itu terjadi antar perusahaan adalah mengurangi biaya produksi atau distribusi, mengontrol kualitas dan ketersediaan bahan baku atau produk jadi, dan mengisi kapasitas produksi yang tidak terpakai di salah satu entitas. Permasalahan saat adanya transaksi antar perusahaan yaitu keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau unrealized profit or loss. Ketika entitas A menjual persediaan ke entitas B, yang mana keduanya ada dalam satu grup dengan harga yang lebih tinggi dari biaya perolehannya, entitas A mengakui keuntungan. Namun dari sisi pandang grup, secara keseluruhan keuntungannya belum sungguh-sungguh terjadi sampai persediaan atau barang tersebut terjual kepada pihak di luar grup. Keuntungan ini disebut dengan keuntungan yang belum terrealisasi dan harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Tujuannya adalah agar persediaan dalam laporan keuangan konsolidasi disajikan sebesar biaya perolehan dari sudut pandang grup. Kita belajar terkait transaksi downstream. Transaksi downstream adalah transaksi penjualan persediaan yang terjadi dari entitas induk atau perusahaan pengendali kepada entitas anak perusahaan yang dikendalikan. Contoh, PT Induk memproduksi komponen dan menjualnya kepada PT Anak yang merupakan anak perusahaan PT Induk untuk direkrut menjadi produk jadi. Dampak pada laporan keuangan konsolidasi: eliminasi penjualan dan harga pokok penjualan antar perusahaan. Jadi seluruh nilai penjualan dan harga pokok penjualan antara induk dan anak harus dihapus karena ini hanyalah transfer internal. Yang kedua, eliminasi keuntungan belum direalisasi. Jika PT Anak belum menjual seluruh persediaan yang dibeli dari PT Induk ke pihak luar grup, keuntungan yang diakui oleh PT Induk atas persediaan yang masih tersisa di PT Anak harus dihilangkan. Yang ketiga, penyesuaian nilai persediaan. Nilai persediaan di neraca konsolidasi harus dikembalikan ke harga perolehan awal PT Induk dari permasok eksternal, bukan harga jual dari PT Induk ke PT Anak. Jurnal eliminasi untuk menghapus transaksi internal, yaitu debit pada pendapatan penjualan dan kredit pada harga pokok penjualan. Dan untuk menghilangkan keuntungan yang belum terrealisasi dalam persediaan akhir, debit pada harga pokok penjualan untuk mengurangi beban dan efek laba, serta kredit pada persediaan untuk mengurangi nilai persediaan di neraca. Dampak terhadap hak minoritas: keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan downstream sepenuhnya mengurangi laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemegang saham pengendali karena laba tersebut berasal dari entitas induk.
Sekarang kita baca tentang transaksi upstream. Transaksi upstream adalah transaksi penjualan persediaan yang terjadi dari entitas anak perusahaan yang dikendalikan kepada entitas induk perusahaan pengendali. Contohnya, PT Anak memproduksi bahan baku khusus yang menjual dan menjualnya kepada PT Induk yang merupakan induknya untuk digunakan dalam proses produksi PT Induk. Dampak pada laporan keuangan konsolidasi, eliminasi penjualan dan harga pokok penjualan antar perusahaan. Sama seperti transaksi downstream, penjualan dan HPP internal dihapus. Eliminasi keuntungan belum direalisasi. Jika PT Induk belum menjual seluruh persediaan yang dibeli dari PT Anak ke pihak luar, keuntungan yang diakui oleh PT Anak atas persediaan yang masih tersisa di PT Induk harus dihilangkan. Penyesuaian nilai persediaan. Nilai persediaan di neraca konsolidasi harus dikembalikan ke harga perolehan awal PT Anak dari pemasok eksternal. Jurnal eliminasi. Untuk menghapus transaksi internal, debit pada pendapatan penjualan dan kredit pada harga pokok penjualan. Untuk menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi pada persediaan akhir, debit pada investasi pada entitas anak jika menggunakan metode ekuitas atau saldo laba, jika menggunakan metode biaya untuk bagian laba yang diatribusikan ke induk. Debit pada hak minoritas untuk bagian laba yang diatribusikan kepada minoritas, dan kredit pada persediaan. Dampak terhadap hak minoritas, keuntungan belum direalisasi dari penjualan upstream mengurangi laba bersih konsolidasi dan juga mengurangi bagian laba yang diatribusikan kepada hak minoritas. Ini karena keuntungan tersebut awalnya diakui oleh pihak entitas anak yang sebagian kepemilikannya dimiliki oleh minoritas. Kesimpulannya, eliminasi transaksi persediaan antar perusahaan adalah langkah krusial dalam proses konsolidasi. Ini memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi mencerminkan transaksi ekonomi yang sebenarnya dari sudut pandang grup, bukan hanya dari setiap entitas individu. Dengan mengeliminasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, kita dapat menyajikan nilai persediaan yang akurat sesuai biaya perolehan grup dan laba bersih konsolidasi yang tidak bias. Perbedaan utama antara penjualan downstream dan upstream terletak pada alokasi dampak keuntungan yang belum direalisasi terhadap hak minoritas. Dalam downstream, semuanya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan induk. Sedangkan dalam transaksi upstream dibagi antara perusahaan induk dan minoritas sesuai dengan proporsi kepemilikan. Sekian presentasi pada kali ini. Terima kasih.